Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang, bukan hanya untuk dirimu sendiri, bukan untuk perorangan. Jadi silakan kalian simak dari awal hingga akhir karena pastinya energinya akan bercampur-campur, campur aduk ya. Mungkin juga sedikit membingungkan, maka dari itu nyimak baik-baik dari awal hingga akhir, jangan dilewatin supaya kalian memahami sepenuhnya. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja untukmu ya, yang menyenangkan, yang berguna, yang bermanfaat untukmu saja. Ambil energi positifnya, buang yang negatif ya. Oke, kita mulai general reading kali ini. Pastikan kalian sudah berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ini hanya pembacaan tarot yang membaca energi dan selain itu saya juga mau, disclaimer di sini, saya tidak menentukan judul apapun ya, tidak menentukan judul apapun, segala sesuatunya ya, saya serahkan kepada semesta termasuk pembacaan kartu ya, termasuk ini ya. Jadi apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian. Paham sampai sini? Oke? Sekali lagi ini pembacaan bukan hanya untukmu. Kalau ingin dibacakan hanya untukmu, fokus hanya kepada energimu, energi seseorang yang kalian pikirkan, kalian tanyakan juga tentang permasalahan kalian itu dengan personal reading. Dan untuk personal reading, nanti akan saya beritahu bagaimana caranya personal reading, pembacaan langsung dengan saya, ketemu saya langsung ya, nanti di akhir video beserta nanti pesan setelah ya, setelah, pembacaan selesai ya, setelah pesan-pesan, saran-saran, nasehat-nasehat seperti itu ya. Pembacaan tarot saya lebih banyak, memberikan saran, pesan, nasehat ya, bukan ramalan ya, karena memang tarot bukan ramalan sih ya. Jadi silahkan kalau memang kalian suka monggo terus ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya, dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Untuk kalian yang baru saja bergabung, saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja silakan kalian tulis di komentar ya. Oke, kita mulai yuk melihat energi kamu terlebih dahulu ya. Silakan fokus ke kartunya tetapi tetap rileks. Kita lihat ya. Energi kamu, ini bisa energi kamu, juga bisa energi dia yang ketarik ke sini karena energi general bisa vice versa atau terbolak, terbalik, tertukar ya. Silahkan kalian sesuaikan sendiri ya. Sesuaikan dengan realita yang kalian hadapi. Ini bisa energi kamu, ini bisa energi apa aja. Energi perasaan atau apa yang sedang kalian alami, atau permasalahan kalian, atau keinginan kalian, harapan kalian, atau suasana hati kalian ya atau kondisi kalian saat ini. Kita lihat sama-sama. Kita lihat energi kamu yang nonton semuanya. Kalian menemukan video ini sudah sampai orang keberapa? Kan ada itu kelihatan. Ace of Pentacles. Kalian sedang memulai sesuatu usaha, mengambil satu kesempatan ya, atau membuka kesempatan untuk diri sendiri untuk sesuatu yang sifatnya keberuntungan, atau sifatnya itu menguntungkan, atau sifatnya itu bisa membuat hidup kalian lebih positif, lebih makmur, lebih berkelimpahan. Ini karena lebih kepada energi-energi atau arahnya kecenderungannya ke hal-hal yang sifatnya materi, duniawi ya. Duniawi walaupun tidak selalu materi ya, tapi yang sifatnya itu keduniawian ya, tidak selalu materi ya. Jadi mungkin di sini kalian saat ini atau mungkin ini sudah terjadi, sudah pernah terjadi dulu di masa lalu, baru-baru saja ini terjadi atau saat ini sedang terjadi. Kalau yang kedepannya terjadi saya tidak mau melihat hal-hal yang memang itu adalah wewenangnya Tuhan ya. Saya sebagai manusia biasa nggak mau lancang ya. Jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi kedepannya akan terjadi apa saya nggak mau bacakan. Oke. Mungkin kalian yang sudah lama nonton saya bosan, kenapa diulang-ulang? Ini bukan diulang, ini saya menyampaikan untuk yang belum tahu saja. Oke, lanjut ya. Ini mungkin kalian, eee, ada satu memulai sesuatu. Wah, ini Pentacles-Pentacles juga, opportunity, ini ada opportunity opportunity, willpower, desire, abundance, luck, ya. Di sini mungkin ya, energinya itu lagi memulai usaha ada, atau memulai satu pekerjaan, atau memulai ide yang, apa ya,
mewujudkan satu ide yang kalian punyai dengan satu kekuatan, harapan, keyakinan untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil ya. Di sini ada semangat, semangat ya. Jadi ini energi kalian yang bersemangat, kalian yang mungkin, eee, apa ya, ada sedang mengerjakan proyek baru mungkin atau proyek yang, sedang dikerjakan ini untuk kedepannya ya, untuk harapan kedepannya atau pekerjaan yang dilakukan sekarang itu kalian punya harapan-harapan besar ya. Tuh, ini tuh of Pentacles, 1, 2 ini berurutan. Bentar teman-teman. Di sini ada balance, duality, dan adaptasi ya. Saya melihatnya energi-energi adaptasi ini seperti semacam, pekerjaan baru, bisa juga hubungan baru ya. Kalian ini adalah orang-orang yang sebenarnya, eee, orang yang selalu menjaga keseimbangan ya. Keseimbangan ini bisa diartikan apapun, dalam hal apapun ya, keseimbangan mungkin, finansial, keseimbangan hubungan, dan di sini ada yang sedang beradaptasi. Itu of Pentacle berarti juga adalah keraguan-raguan atau kebimbangan, atau situasi yang tidak menentu naik turun, ya, sehingga mungkin membingungkan, ada. Jadi apa intinya? Ini energinya bagaimana Bunda? Energinya adalah energi orang yang punya semangat tapi bingungan. Ya, ini mungkin kamu adalah orang-orang yang mungkin baru saja memulai atau ingin memulai sesuatu untuk kemakmuran, untuk keberlimpahan, mungkin lebih ke finansial, materi-materi, tapi juga ada keraguan. Di balik semangat kalian, kalian selalu, ada yang namanya ketidakyakinan, eee, ketidakyakinan dan apa ya, di sini mungkin kalau sedang memulai sesuatu yang baru, ini masih beradaptasi, oke? Itu saja yang ketarik, ya. Ciri-cirinya bagaimana? Di sini nggak ada ciri-ciri, ciri-cirinya cuman ini yang ditunjukkan semesta dan saya nggak mau ngarang, nggak ada memang. Di sini adalah kalian adalah orang yang adil, bertanggung jawab, orangnya baik ya. Terutama adalah orang-orang yang suka berbagi, berbagi apapun, ilmu, berbagi pengalaman, berbagi hal materi. Jadi mungkin kalian itu ingin memulai satu usaha atau satu ide atau satu proyek, tapi tujuannya bukan untuk dirimu sendiri. Saya melihatnya seperti itu. Mungkin bisa untuk keluarga, untuk juga mengangkat teman-teman, mungkin membantu siapa supaya ada pekerjaan kalian aja, ada di sini, ya ada. Dan di sini adalah kalian orang yang penuh tanggung jawab ya. Penuh tanggung jawab. Maka dari itu mungkin kalian sedang memulai satu pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab, ya. Ini bisa jadi situasi kondisi kamu atau memang ini adalah karakter saja, situasinya mungkin nggak seperti ini. Silakan kalian pilih-pilah ya, kartu-kartu yang menurut kalian itu cocok saja, ya. Mungkin sebagian ada yang nggak cocok dari yang saya sebutkan tadi. Karena apa? Karena ini juga bukan menarik energimu saja, ya. Kita lihat lebih dalam untuk situasi kondisi kamu, ya. Kita lihat supaya bisa lebih spesifik lagi ya penjelasannya. Bentar saya mau hajing, saya mau wahing, bentar ya. Lanjut ya, saya sudah selesai hajing, bersin ya. Bentar, saya mau lihat situasi kondisi kamu ya. Mungkin bisa lebih detail lagi menjelaskan ini, yang ini ya. Situasi kondisi kamu saat ini. Duh, mencolok. Oke, iya, kalian geraknya banyak akhir-akhir ini. Gerak bukan berarti terus banyak joget ya, atau mungkin banyak olahraga ya, tapi pergerakan secara energi ya. Energi pemikiran, mungkin juga energi fisik ya, atau memang kalian mau banyak moving, banyak bergerak di sini. Kalian di sini, saya nggak tahu ya, energi kamu saat ini tuh seperti queen, seperti ratu, berkarisma, happy, percaya diri. Terutama ya kalau dikaitkan dengan dengan energi kamu yang ini, sedang memulai sesuatu ya, mungkin bisa proyek atau mungkin apalah ya. Kalian itu sangat percaya diri, yakin bahwa ini bisa. Kalian, yakin akan kemampuan diri kalian. Ini saat ini situasi kondisi kalian, kepercayaan diri, ketegasannya itu dapat. Oke, pokok kalian nggak batu aja kayak saya ya.
sudah pede, sudah berkarisma, batuk, ya. Coba saya lihat. Loh, lah tapi di sini kok ada sacrifice, abandonment, suspension. Oke. Memang suspension ya, memantul, sesuatu yang memantul, encot-encotan. Di sini terkait dengan eh two of pentacle di mana yang saya bilang tadi ya naik turun ya. Masih ingat kan yang barusan? Kebimbangan. Walaupun pede, pedenya dapat, bimbangnya ada. Saya nggak tahu bimbangnya di apa. Ada juga di sini energi kalian, entah kalian itu mengabaikan, ada bagian-bagian ya yang kalian kejar tapi ada yang kalian abaikan ya. Bisa juga di sini kalian mengejar sesuatu tapi hal lain kalian abaikan. Seperti yang saya bilang, mengejar mungkin finansial, memulai usaha, tapi ada hal lain yang kalian korbankan. Paham? Mungkin ya, kalian getu, tahu getu nggak? Getu itu fokus ya, fokus terhadap sesuatu, tapi hal lainnya akhirnya tidak tidak tereken. Apa tereken ya? Eee, akhirnya yang lainnya itu terabaikan. Paham nggak sih? Ya, saya sulit bahasa Indonesia, kosakatanya sulit-sulit, kalau Jawa saya pinter. Ya, jadi yang lain itu terabaikan. Kalian fokus terhadap satu, tapi yang lain terabaikan. Contoh, kalian fokus ke pekerjaan. Hubungannya permasalahan hubungan kalian jadi terabaikan, ya. Atau mungkin sebaliknya, kalian fokus ke hubungan pekerjaan atau hal yang lainnya jadi terabaikan. Nah, ngono, ya. Tapi PD-nya dapat ya untuk sesuatu yang sedang difokuskan ya. Oke, lanjut ya. The Sun. Vitalitas kalian saat ini sedang oke, ya. Kadang-kadang, kalian itu mungkin tipikal orang yang capekan, tapi nggak tahu sekarang kok semangat aja ya. Happy mungkin melakukannya, ya, dan ada optimisme, ada keoptimisan yang luar biasa dan kepercayaan diri yang luar biasa. Berarti saya di sini menarik energi-energi orang-orang yang lagi semangat ya, teman-teman, sekali lagi. Jadi untuk kalian yang nonton, sedang letoy ya, sedang lesu, lemah, tak bergairah, putus asa, sedih, ini nggak masuk, ya. Nah, ini ya banyak yang tentang hubungan. Memang ada beberapa yang stres ya. Stres sama satu hubungan kalau saya lihat. Perasaannya ada yang stres ya, terkait sama tanggung jawab. Oke, mungkin terkait dengan ini tadi yang saya bilang tanggung jawabnya banyak. Sempat stres ya, sempat stres. Sehingga di sini juga ada ya, sibuk terhadap sesuatu hubungan terabaikan. Banyak di sini, banyak atau sebaliknya ya. Jadi nggak bisa fokus dua-duanya atau fokus kepada banyak hal. Ceritanya seperti itu, ya. Oke. Atau di sini juga ada, daripada stres saya lebih baik menyibukkan diri, ya, menghibur hatiku, bekerja, menghibur hatiku, senang-senang, membahagiakan, jiwaku. Nah, itu. Oke, saya mau lihat seseorang yang terhubung dengan kalian, ya. Karena ini ada masalah hubungan, ya. Tentang hubungan. Kalian fokus terhadap sesuatu, mungkin tidak lagi peduli sama hubungan, hubungannya terabaikan karena kalian sibuk kerja, ya, atau dia sibuk kerja. Silakan kalian sesuaikan ya, seperti yang saya bilang ya, general bisa terbolak-balik, tertukar-tukar. Ini energinya orang banyak, bukan energi kamu saja. Kita lihat seseorang yang terhubung denganmu, ya, mungkin yang kau abaikan karena kamu sibuk kerja, atau sebaliknya, kamu yang sibuk dia yang sibuk kerja, kamu terabaikan. Ini saya mau lihat tapi lebih fokus ya. Yang ini adalah seseorang yang kamu abaikan, ya. Tapi bisa juga terbalik, ya. Ini kamu diabaikan sama ini, bisa. Oke, lanjut. Knight of Cups, ya. Saya melihat orang ini cinta kamu, ya. Kalau ini adalah orang yang kamu abaikan, kasihan loh. Kasihan. Orang ini ngejar kamu, berharap kamu. Dari sini aja udah kelihatan. Orang yang sayang sama kamu, suka sama kamu. Lanjut ya. Lah orangnya suka kok kamu abaikan sih. Duh, oke.
Orangnya sayang sama kamu, tapi di sini ada energi meninggalkan. Oke, mungkin suasananya ada juga di sini saya merasakan, ya bisa benar bisa salah sih, bahwa kenapa sih tarot reader-nya kok nggak yakin? Emang nggak perlu yakin, nggak perlu yakin, kecuali personal reading ya. General reading itu campur-campur, ngapain yakin? Tidak untuk diyakini teman-teman, ya. Untuk diambil manfaat positifnya, ya wacana positifnya, gitu loh. Nah di sini bisa jadi orang ini, ya, meninggalkan kamu, padahal dia bukannya nggak suka ya, dia masih suka, tapi dia meninggalkan kamu, nggak tahu alasannya apa, saya tidak fokus ke sana. Kemudian, eee, kamu yang ditinggalkan, ya sudah kalau ditinggalkan sebenarnya ya sama-sama cinta di sini ya. Ya sudah kalau gitu aku memilih untuk, eee, kesuksesanku, kebahagiaanku ya, kalau sayang sih masih sayang ya. Ya sudah, bisa jadi di sini salah satu dikorbankan ya teman-teman, perasaan diabaikan, lebih fokus ke pekerjaan, ke finansial, atau ke finansial aja tapi kok, hubungan dikorbankan, gitu ya. Kalau saya melihat orang ini sih ya, orang ini adalah orang-orang yang pernah meninggalkan kamu, nggak tahu sekarang, nggak tahu kemarin-kemarin ya, atau di sini ada energi bergantian ya. Lah kamu dulu pernah ninggalin aku, sekarang gantian aku, ya, atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Bingung ya? Semua energi saya bacakan. Kalau bingung ya berarti mohon maaf ya. Saya cuma bisa nyampein aja. Ya, nggak bisa ngerasain kalian semua rasakan ya. Yang nonton banyak. Saya cuma merasakan yang di sini. Silakan kalian ambil pilah-pilah ya. Di sini teman-teman, orang ini adalah orang yang memang pernah jatuh, terutama dalam hal hubungan asmara. Gagal dalam hubungan asmara, gagal dalam satu hubungan bersama lawan jenisnya, ya, pernah gagal, pernah ditinggalkan, banyak di sini. Oke, orang ini berhati lembut, punya jiwa-jiwa mengayomi, orangnya juga kadang-kadang memang stuck ya, karena apa, orang ini kalau sudah lelah, biasanya segala sesuatu diletakkan, paham nggak ya? Kayak orang kalau lelah pikiran ya, biasanya diseleh, katanya orang Jawa diseleh, jadi diletakkan, istirahat sejenak, ya. Orang yang kadang-kadang memang, ada kalanya orangnya rame, kayak orangnya itu penuh kasih, kadang juga kelihatan murung. Ada 2 sisi yang berbeda, kemudian oh iya murung, sering murung. Kalau sudah murung, orang ini menutup diri. Padahal bisa orang ini terbuka, tapi kebanyakan ya saya lihat di sini orangnya walaupun penuh cinta, orangnya sangat tertutup, agak misterius teman-teman, ya. Pergerakannya juga sering lambat, ya. Kalau cintanya cinta, dia adalah orang yang penuh kasih, orang yang suka ngayomi. Ya, kalau sudah sayang sama seseorang dia totalitas, modelnya gitu. Orang ini tidak mudah berpindah hati, ya, tidak mudah berpindah hati ini, ya, orangnya ini. Ya silakan kalian sesuaikan, tapi saya lebih fokus ini dia, ini kamu, bisa terbalik. Kalian sesuaikan, ini yang kamu alami. Oke, kita lanjut ya. Energi kamu kepada dia saat ini seperti apa? Jadi mungkin bisa lebih spesifik lagi ya, bisa mengerucut atau melihat lebih jelas lagi siapa sih yang meninggalkan siapa gitu ya. Entah kamu meninggalkan dia, entah dia meninggalkan kamu. Kita lihat ya. Bingung Bunda, kanan kiri lah, kamu dia lah. Ya wis babano lah yang bingung, aku nggak mau ini, nggak mau repot juga, yang ditunjukkan semesta ini pokoknya tak sampein ya. Silakan kalian sesuaikan sendiri, bingung ya wis ya. Nggak kamu tok yang bingung, wong aku ya bingung kok. Energi kamu kepada dia ya, energi kamu kepada dia. Energimu kepada dia itu seperti apa sih saat ini ya? Mungkin bisa memperjelas ya, memperjelas penjelasan saya sebelumnya ya di kartu deck pertama tadi. Teman-teman sampai sini adakah dari kalian yang sebenarnya sih agak suka sama saya tapi lupa untuk subscribe? Jangan lupa di-subscribe ya. Kita lihat yuk energi kamu kepada dia seperti apa? Atau kalian sudah nggak nggak minat sama dia? Kita lihat ya energi kamu, energi kamu. Tuh, kamu itu khawatir sama dia ya.
Masih mikirin sih, intinya seperti itu, masih mikirin. Walaupun mungkin di sini kamu sibuk ya, mengabaikan dia, tapi kekhawatiran itu masih ada, ya. Masih kepo juga sih, ya. Energi kamu sama dia, iya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kamu sibuk tapi tetap mikirin dia kok, bukan berarti lupa, ya. Jadi saya merasakan energi kamu terhadap hubungan ini sebenarnya ringan sih, ringan, ya, ringan. Cut ya, banyak kali. Oke, teman-teman, tapi di sini ya, kalian itu kalau sudah memilih satu langkah, ya udah, itu yang kalian kalian memutuskan, kalian mau ambil resikonya. Contohnya ya, energi kamu ya ke dia. Kalian sudah memutuskan untuk fokus ke pekerjaan, fokus ke mungkin ke yang lain, bukan sama dia, bukan sama hubungan sama dia, ya. Sehingga di sini kalian ya, energinya ke dia, ya cuman khawatir aja, kadang kepo aja, tapi ringan ya teman-teman ya, ringan, ya. Dan di sini ada harapan-harapan kalian bahwa, kalaupun aku mau terhubung lagi sama kamu, mungkin nggak sekarang, ya. Adakah dari kalian ingin terhubung sama dia lagi? Ada sih, tapi dengan energi yang lain, energi baru, energi kalian sudah mungkin sukses, atau mungkin dia yang sukses, atau di sini kalau memang mau, hubungan lagi ya hubungan yang baik, gitu, ya. Karena mungkin sebelum-sebelumnya hubungannya mungkin ada yang biasa aja, ya. Kalau energi kamu ke dia nyantai, ya, kamu nyantai ya sama dia ya, nyantai. Lebih fokus ke apa yang sekiranya manfaat untukmu sih. Hebat loh, ya. Kita lihat sih energi dia ke kamu, ya. Energi dia ke kamu. Orangnya tertutup sih ya, orangnya tertutup, sulit ditebak ya, kadang hilang-hilangan. Tapi mungkin ya, bisa orang ini nyampein atau enggak. Saya melihat orang ini memang punya sayang yang lumayan besar sama kamu, gitu. Misterius, agak misterius. Ada energi-energi ngayomi kamu ya, saya lihat. Energi dia. Dia itu ya, diam-diam mempelajari kamu. Gimana? Saya kan bukan buku yang harus dipelajari. Saya kan bukan ilmu. Lebih kepada memantau sih di sini lihatnya ya. Melihat, memantau, kemudian, eee, apakah, mmm adakah dia ingin menuju kamu? Ada, tapi dia pertimbangkan, tapi lebih cenderung ya untuk menjauh, kecenderungannya lebih menjauh karena apa? Di sini ada yang namanya karena dia orangnya misterius, agak tertutup juga ya, melihat kamu yang begitu bersinar. Nah, ini di sini saya melihat kamu menyala ya, menyala. Kamu di sini menyala, sementara dia agak redup, hanya punya cinta, tapi yang lainnya dia seperti nggak punya kepercayaan diri, nggak punya keyakinan ya. Secara energi itu tipis gitu, kamu energinya kenceng, tebel gitu loh, menyala, dia redup ya. Energi dia kepada kamu ya, ada rasa ketidakpercayaan diri dari dia karena melihat dirimu mungkin sibuk ya, mungkin takut ganggu kamu atau mungkin takut respon kamu ya. Di sini saya melihatnya, oke, energi dia kepadamu, berharap ya, berharap, ada energi harapan. Untuk kamu kayak bukan melihat ya, kayak menoleh lah, energimu ketarik sama dia, ada harapan seperti itu. Sedikit saja sedikit saja perhatian dari kamu, dia dia pingin seperti itu, ya, oke. Dia melihat ya, mungkin ini energi ada energi balas-balasan atau karma, teman-teman ya. Mungkin ini energi yang bergantian, di sini Wheel of Fortune, keberuntungan ya. Dia melihat kamu, mungkin kamu sekarang saat ini beruntung, nggak seperti dia. Mungkin dulunya, ya dulunya, keadaannya bukan seperti ini, terbalik. Dia yang oke, menyala, kau tidak. Saat ini terbalik kondisinya. Sehingga energi dia kepadamu,
seperti melihat dirimu menyala, gitulah. Menyala apa sih Bunda? Nggak tahu ya menyala, zaman sekarang musim itu, menyala Bos, menyala, gitu. Oke? Oke, kita lanjutkan ya, untuk melihat tadi saya pause teman-teman, mohon maaf ya, soalnya ada tamu. Oke, saya lihat koneksi energi antara kamu dan dia di sini. Masih adakah koneksi antara kamu dan dia? Kita lihat. The Fool. Energinya sih nyantai ya, nyantai. Jadi nggak terlalu kencang, dia nggak ngoyo, kamu pun biasa. Oke, ya. Di sini saya merasakan koneksi energi seperti ya, ada rasa sedikit sedikit rasa bersalah dari kamu mungkin. Aku terlalu mengabaikan dia ya. Kayaknya aku jadi orang kejem ya gitu ya. Tapi ya sudahlah nggak apa-apa gitu loh. Ya. Berarti di sini energinya sebenarnya kalian tuh masih nyambung, masih nyambung. Ya. Oke. Kemudian di sini saya melihat ya, kalau bagi dia sih ini berat ya koneksinya, tapi kamu nyantai ya. Dibilang nyambung secara energi sebenarnya ada yang nyambung dari segi perasaan ya masih ada walaupun sambungannya itu tipis gitu ya. Tapi saya melihat di sini kalau bagi dia sih tanpa kamu ini tanpa kamu perhatian kamu ya, kamu dengan sibuk ya, nggak fokus sama dia, dia sedih loh, dia sedih. Oke, di sini universe. Oke, kemudian di sini ada saya merasakan oke, ini mah takdir teman-teman. Jadi sebenarnya mau diusahakan, tapi kok rasanya seakan-akan kayak semesta mengarahkan untuk stuck aja, masing-masing dengan kesibukannya sendiri-sendiri, masing-masing dengan pemikirannya sendiri. Jadi intinya apakah nyambung Bunda sebenarnya koneksinya? Saya merasakan nyambung, tapi kartunya kenapa? Di sini kartunya seakan-akan memang mungkin secara fisiknya ya, nggak bisa nyambung, nggak bisa ketemu, nggak bisa gatuk gitu loh. Ya. Tapi secara energi sebenarnya tidak terpisah. Wong ini masih mikirin kok, ini masih berharap kok. Tapi di sini mungkin situasi kondisinya tidak memungkinkan. Itu aja, ya. Saya baca apa adanya. Kalau memang nyambung ya nyambung. Ini saya rasakan nyambung, tapi sebenarnya kartunya enggak. Merasa bahwa ini takdir yang memang hanya takdir yang memisahkan ya. Pisah secara secara mungkin secara fisik ya. Bisa juga secara energi, tapi sebenarnya perasaan ya, saya merasakan ya, yang ini sebenarnya masih pingin, ini sebenarnya ya pingin, cuman, eee, apa ya, lebih nyantai gitu loh menghadapinya. Ini berharapnya agak besar ya, sehingga ada energi-energi yang kanan ini, si dia ini, agak kayak terbeban ya, apa ya, berharapnya besar sih, jadi kayak stres, ada stresnya, stres, gundah gulana. Oke, lanjut ya. Kita lanjut untuk melihat ya. Sebenarnya perasaan kamu sama dia gimana sih ya? Masih sayang atau enggak? Begitu pula kita lihat perasaan dia sama kamu ya. Kamu ke dia, dia ke kamu. Kita lihat. Kita cek ya perasaan dia perasaan kamu dulu kepada dia. Ya, bener nggak sih perasaan kamu sama dia seperti ini ya? Kalau salah mohon maaf ya, mungkin memang bukan energi kamu ya. Kalau ingin kamu sendiri ya personal. Kita lihat yuk, fokus ya ke kartunya. Untuk ngecek aja kok ya, bisa benar bisa salah perasaan kamu ke dia ya. Nonton tarot boleh, halu jangan ya. Oke. Perasaan kamu sama dia ya gini sih, kalau kamu itu yang worth it aja lah, yang jelas-jelas aja ya. Perasaan kamu itu ke dia ya cuman khawatir ya, eee, masih mengingat ya. Jadi perasaan kamu itu nggak terlalu kenceng gitu loh. Nggak ada dia pun kamu kayaknya oke aja gitu loh, ya. Iya dah, gitu dah.
Kadang malah kalau dia terlalu ini kalian nggak suka, terlalu ngejar atau apa. Oke. Nah kan, kalau kamu ini ya, perasaan kamu, kalau kamu semakin dikejar, kamu orangnya lari, ya. Bukan bukan tipikal orang yang suka dikejar, tapi mungkin suka yang mengejar. Mungkin ya, banyak yang seperti itu. Mungkin sebagian juga yang nonton, ya yang kamu di sini, mungkin cocok dari awal ya, sampai sini mungkin, kok itu bukan energi aku. Mungkin, eee, sebagian besar memang ini ya, mungkin kalian sebagian kecilnya ya. Kalian nggak suka dikejar, ya, kalian sukanya mengejar di sini. Maka dari itu perasaan kamu ke dia biasa aja sih ya. Kalau kalian mood ngejar, kalian pingin ya, kalian mungkin ya mau aja gitu ya, perasaannya mungkin besar. Saat ini biasa sih ya. Karena di sini saya melihat kamu itu sekarang adalah, oh oke oke. Kalian itu energinya saat ini sangat maskulin. Ini terlepas kalian cewek atau cowok ya sama aja ya. Tapi energi kalian saat ini sangat maskulin, tegas, kalau punya keputusan itu mau bertanggung jawab, mau ambil resikonya, berani, pede ya, kuat, bersinar seperti yang saya bilang, menyala, menyala. Oke. Itu energi perasaan kamu ke dia. Ya, perasaan kamu ke dia bisa salah, bisa benar. Kalau benar tuliskan benar di komentar ya. Dan jangan lupa di-subscribe. Kita lihat ya untuk perasaan dia ke kamu sebenarnya saat ini seperti apa. Perasaan dia ke kamu saat ini seperti apa. Perasaan kamu kepada dirinya. Perasaan dia kepadamu. Ulang ya. Perasaan dia kepada dirimu. Perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ya ke kamu. Tuh kan Bunda bingung. Ya memang bingung. Saya tuh kalau general reading mesti bingung memang. Nggak enak general reading, tapi kan saya harus menayangkan tontonan yang mungkin bisa bermanfaat, mungkin bisa menghibur, itu aja sih. Kalau nggak terhibur ya mohon maaf. Saya cuman berusaha. Oke. Perasaan dia. Nah ini sebaliknya. Dia baperan. Ya. Perasaan dia kepadamu. Ya. Gimana sih rasanya orang ngarep seperti yang saya bilang tadi ya. Dia ngarep, cuman ngarep tapi ada ketidakpercayaan diri. Ya. Mungkin juga kalian tidak menunjukkan, apa ya, sikap-sikap yang seperti terbuka untuk dia, memperhatikan dia, sehingga dia baperan, ya, gitu. Perasaannya kecil, kecil hati, lady-lady, ya. Ini gentleman-gentleman seperti yang kalian lihat ya, gentleman, ya. Kalian bisa ini gentleman, ya. Di sini lady-lady. Jadi ini memang energinya sangat berseberangan, ya. Perasaan dia kepadamu baper, kangen, ya, rindu, berharap, suka. Oh, oke, di sini ada man, dan di sini ada heart, di sini harapan, di sini ada ingin bermanja. Ya, ada sih energi gengsi sedikit ada. Ya, ada energi gengsi sedikit, takut ditolak dan sebagainya ada. Tapi perasaannya menderu, mendayu, menderu, ya. Berharap sama kamu, sementara kamu mungkin mengabaikan karena banyak urusan lain, gak hanya ngurusin kamu, gak ngurusin dia, gak hanya ngurusin hubungan-hubungan, banyak hal lain di hidup ini. Mungkin kalian pikirnya seperti itu ya, tapi dia kebawa perasaan. Jadi seperti itu ya. Ini sih saya cuman melihat itu aja, saya nggak mau berpanjang lebar lagi ya. Terus kalau ditanyakan terus saya harus gimana kamu yang di sini? Ya terserah ya. Kalau saya ya melihat energi ini, kalian tidak butuh saran sebenarnya. Kalian cuman butuh penguatan ya. Dalam artian, apakah saya seperti ini, bersikap seperti ini, dolim si Bunda? Sebenarnya enggak ya. Karena kalian yang menjalani. Kalau saya kan enggak ya. Saya cuma lihat energi, campur aduk pula ya kan. Jadi saya tidak mau memberikan saran yang kalian harus begini dan begitu. Saya cuma support aja dengan melihat energi kartu ini, kartu-kartu ya tentang dirimu ini. Kamu itu adalah orang yang sudah tahu yang apa yang harus kamu lakukan. Kalau kalian kalau kamu sudah mengambil keputusan, mengambil langkah, kamu itu tipikal orang yang bertanggung jawab dan tahu gitu loh. Yakin, udah nggak goyah ya, menyala ya, nggak goyang, nggak goyah-goyah orangnya. Jadi kalian sudah tahu yang harus kalian lakukan. Sebenarnya kalau kalian mau tanya ya, apakah saya begini ini salah? Sebenarnya enggak ya. Kalian lebih tahu yang prioritas, mana yang urgent, mana yang harus kamu dahulukan ya. Jadi kamu lebih tahu. Jadi kalau saya lihat nggak salah sih. Bagaimana dengan perasaannya dia? Selama
kamu tidak memperlakukan si dia ini dengan buruk, ya. Kamu tetap baik, ya. Ya kita nggak bisa menghalangi seseorang berharap sama diri kita, ya, bersandar pada diri kita, ya, menyayangi kita, mengagumi kita dan mengharapkan kita. Kan kita nggak bisa, ya, menampi, melarang, dilarang menyayangi saya, terus ada gambarnya gini merah, ada gininya. Kan nggak bisa, ya kan? Nggak ada hukumnya. Boleh kok itu hak asasi manusia. Juga kalau menyangkut sama perasaan kan ya terserah orang mau sayang sama kita kan boleh aja. Cuman kalau kalian tidak bisa menanggapi ya, ya jangan PHP ya. Sikapi dengan bijak. Saya kira saya nggak perlu ngomong seperti itu. Kalian di sini saya rasakan energinya sudah bijak. Ya. Apakah dengan begini saya karma? Kecuali ya, ini adalah peristiwa atau energi balas membalas ya. Mungkin dia dulu pernah memperlakukan kamu seperti itu, sekarang kalian balas gitu ya. Itu sebenarnya mungkin sebagian orang bilang sah-sah saja ya, tapi bagi saya lah ngapain ya, kalau sudah menanamkan karma baik kenapa harus diisi dengan karma buruk? Ya karena, seperti yang saya bilang tadi, fortune, wheel of fortune ya, roda kehidupan itu berputar, ceritanya berputar. Bisa jadi saat kalian di atas, dia di bawah, bisa dia di atas, kamu yang di bawah, bisa kembali lagi, bisa ya, karena kehidupan itu seperti roda berputar. Itu aja sih masukan dari saya ya. Kalau masukan dari semesta apa? Kita lihat ya teman-teman ya, masukan dari semesta apa? Ya, masukan dari semesta. Apa yang saya sampaikan barusan, saran tadi ya bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan. Begitu pula dengan saran semesta ini, ya healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Artinya begini, hubungan ini bisa baik kok ya. Baik itu dalam artian bukan hanya sebagai pasangan asmara-asmaraan. Bisa kalian ini memang sedang apa walaupun seperti ini ya, bisa nantinya menjadi teman, kalau memang sudah sama-sama healing. Ini tidak terlalu berharap energinya sudah netral, kalian juga sudah, biasa aja ya, nyantai. Kalian sudah nyantai sih, tapi kan masih kepikiran ya. Itu manusiawi sih ya, manusiawi. Di sini memang, seperti yang saya bilang tadi, ini ada 2 ini kartu kartu universe, kartu, semesta, kartu takdir kalau saya bilang ya. Takdir kalian untuk menjalani ini karena banyak pelajaran ya. Kalian diharapkan dengan peristiwa ini setelah healing ya, setelah healing kalian bisa menjadi, 2 pribadi yang, menyatu entah sebagai apapun tapi dengan versi yang sama-sama baik gitu loh ya. Mungkin kalau kalian sudah baik, sudah selesai masa healingnya mungkin ini saatnya untuk dia. Jadi berikan space, berikan ruang untuk dia untuk bisa healing juga ya. Apakah kita nantinya bertemu nggak tahu ya. Kenapa kalian nggak pernah tanya, apakah nantinya siapa duluan yang meninggal? Sebenarnya sama Bun, itu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah tanya hal-hal yang memang bukan kapasitas manusia untuk memberitahukan ya. Walaupun mungkin tahu, tapi, saru apa ya, bukan saru, apa ya, nggak nggak baik lah kalau kita ngomongkan, karena itu wewenangnya Tuhan mutlak, ya mutlak, itu wewenangnya Tuhan. Jadi kita sebagai manusia ya nggak usah ikut campur ya, nggak usah mengada-ngada dan sok tahu bahwa akan begini dan begitu nantinya, termasuk jodoh maut rezeki itu tadi, ya. Apakah kita bisa bersatu? Nggak tahu, saya jawabnya ya. Bisa saja kalau Tuhan merestui ya, karena yang di depan, ke depannya, apa yang akan terjadi, itu miliknya Tuhan, bukan milik manusia, apalagi milik kartu tarot ya. Itu lucu sih kalau bisa ada yang tahu ya. Kan hanya membaca energi, tapi saya nggak mau tetap ya, nggak energi-energian kalau menyangkut memang wewenangnya Tuhan, nggak berani aku, ya, seperti itu, oke? Jadi itu saja sih saya kira pembacaan kali ini semoga dari kalian ya, yang mungkin cocok ataupun mungkin yang nggak cocok sekalipun mungkin bisa mengambil, eee, sisi-sisi positifnya saja dari bacaan saya, oke? Dan jangan lupa di-subscribe. Dan untuk personal reading silakan kalian cek ya deskripsi video ini ya, di bawahnya ada, eee, caranya ya. Sekilas saja silakan ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin di jam kerja jam 3 sore sampai jam 20 malam. Nanti akan dibalas oleh admin tentang bagaimana caranya pembacaan langsung dengan saya. Oke, langsung interaksi, bukan voice note, bukan apa-apa ya. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Semoga video saya ini bermanfaat
manfaat positif untuk saya yang bacakan ya, sehingga berkah ya. Untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video saya menjadikan berkah juga. Oke, jangan lupa tonton video saya yang lainnya juga dan jangan lupa subscribe. Saya cuma mengingatkan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.